Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rantarkana Saifullah dari SI 303 SPJJ Sistem Informasi. Berikut kami akan sampaikan presentasikan jawaban atau penjelasan dari jawaban soal UAS mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan Komputer. Mulai dari prinsip kerja komputer dan jaringan dari viewpoint OSI layer model OSI, kemudian menjelaskan mengenai prinsip kerja TCP/IP, kemudian quality of service atau QoS, kemudian network performance dan metriknya, dan yang terakhir prinsip kerja virtual networking dan penerapannya. Kita mulai dari yang pertama mengenai prinsip kerja komputer dan jaringan dari viewpoint OSI layer. Dan memiliki model OSI ini memiliki 7 lapisan. Yang pertama physical layer atau mengatur media fisik komunikasi, contohnya seperti Ethernet dan USB. Kemudian data link layer, ini mengenai transfer data antar perangkat, contohnya MAC address, Ethernet, dan VVV. Dan selanjutnya network layer, menentukan rute data, contoh IP atau ICMP. Nah, kemudian transport layer menyediakan komunikasi end-to-end, contohnya TCP dan UDP. Kemudian session layer, ini mengatur sesi komunikasi antar aplikasi yang contohnya itu NetBIOS. Dan selanjutnya presentation layer, ini mengelola dan mengenkripsi data, contohnya SSL. Yang terakhir application layer. Application layer ini berinteraksi langsung dengan pengguna, salah satu contohnya HTTP, FTP, SMTP. Selanjutnya prinsip kerja TCP/IP. Ini TCP/IP ini terdiri dari 4 lapisan utama. Yang pertama network interface layer, menyediakan koneksi fisik ke jaringan, kemudian menentukan pengalamatan dan routing, contohnya seperti IP, ICMP, dan ARP. Kemudian transport layer, menyediakan komunikasi antar host, contohnya TCP dan UDP. Kemudian application layer, ini menyediakan layanan langsung bagi pengguna, salah satu contohnya HTTP, DNS, atau SMTP. Berikut diagram OSI modelnya dan OSI model layernya. Yang kedua ada TCP atau Transmission Control Protocol, yang ini memastikan data dikirim dengan andal. Kemudian Internet Protocol, ini menentukan alamat tujuan data. Nah, untuk soal yang ketiga ada quality, yang ditanyakan mengenai quality of service, yaitu QoS atau quality of service adalah mekanisme untuk memastikan kinerja jaringan sesuai kebutuhan pengguna. Faktor utama QoS adalah bandwidth, yang ini untuk kapasitas, yaitu kapasitas transmisi data. Kemudian latensi itu merupakan waktu tunda dalam pengiriman data. Kemudian jitter, yaitu prediction delay antar paket data. Kemudian paket loss atau kehilangan paket selama transmisi. Contoh untuk implementasinya adalah prioritas VoIP lebih tinggi dibandingkan lalu lintas HTTP biasa. Kemudian berikut diagram prevent bandwidth hogging, yang dimana ada yang tanpa QoS dan yang menggunakan QoS. Kemudian prinsip kerja virtual networking dan contoh penerapannya. Ini mungkin virtual networking ini memungkinkan koneksi antar perangkat melalui jaringan berbasis perangkat lunak tanpa keterbatasan fisik. Nah, itu prinsip kerjanya menggunakan teknologi seperti VLAN, VPN, dan SDN. Kemudian menghubungkan berbagai lokasi tanpa memerlukan kabel fisik tambahan.
Kemudian contoh penerapannya itu adalah melalui VPN atau Virtual Private Network. Seperti yang mengamankan koneksi melalui internet. Kemudian ada VLAN atau Virtual Local Area Network. Ini mengelompokkan perangkat dalam satu jaringan virtual. Yang kemudian Cloud Networking, yaitu jaringan berbasis layanan cloud seperti AWS dan Azure. Nah, kemudian selanjutnya berikut adalah sumber referensi dari jawaban yang telah kami sampaikan, mulai dari artikel dari Computer Network edisi kelima atau jurnal Computer Network edisi kelima dari Andrew S. Tenable, kemudian ada Computer Networking edisi ke-7 dari Kuros dan Ross, kemudian ada artikel mengenai Internet Protocol, kemudian Transmission Control Protocol, dan Cisco Networking Academy atau untuk mengenai Introduction to Network. Berikut materi presentasi yang kami sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Terima kasih juga untuk PJJ Sistem Informasi Universitas Cyber Asia dan Bapak dosen pengajar Dr. Ucup Darussalam STMT atas bimbingan dan arahan, kemudian semoga ilmunya bermanfaat. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.